Ada sebuah pasar di tengah kampung yang luar biasa cukup ramai di era tahun 80-an, namanya Pasar Koripan. Pasar itu tidak jauh dari makam Mpu Supo. Ada seorang panjak dari Mpu Supo namanya Mpu Korip. Mungkin dari kata Mpu Korip itu yang akhirnya sampai saat ini ada sebutan nama Koripan. Tersebut nama Koripan pasti asumsinya langsung berpikirnya pada daerah industri pandai besi. Ada namanya Tangguh Koripan dalam Khasanah Keris Nusantara kita. Tangguh Koripan kita yakini untuk yang di Koripan Keranggan Segaran ini kedekatannya pada masa-masa Mataram Sultan Agung. Kebetulan di daerah Koripan ini juga ada petilasan, punden, makam empu terkenal juga namanya Mpu Supo. Terus kita kaitkan dengan sejarah yang ada, kok seperti ketemunya di Mataram Sultan Agung. Ini yang menjadi penanda bahwasanya eksistensi kehidupan masyarakat Koripan di awal sudah sejak tahun 1600 sudah ada kehidupan di sini. Perjalanan sejarah menceritakan pekerjaan warga Koripan itu pasti diilhami dari dulu adanya Mpu Supo dan Mpu Korip itu yang telah lama memproduksi persenjataan, mungkin pusaka. Berjalannya waktu sampai saat ini banyak masyarakat kami yang bekerja tetap di pandai besi, namun hasil karyanya sudah mulai terjadi pergeseran. Mulai dari membuat pusaka, akhirnya membuat industri alat-alat pertanian, alat pertukangan, hingga alat rumah tangga. Ini adalah sebuah karya seni tempa metalurgi, yang kita yakini dan akan kita usahakan bahwasanya tempa metalurgi tidak harus melahirkan sebuah karya yang berbentuk pusaka atau benda tajam. Tapi bagaimana kita kembangkan seni tempa ini menjadi sebuah industri rumah tangga atau industri masyarakat yang mampu membuat hasil kerajinan yang lain yang berdasarkan teknik tempa ini. Waktu saya kecil hampir semua 80%, 90% mah pandai. Tiap hari krungu pandai besi. Bisik dang deng gitu. Kakak beradik itu punya salin sendiri-sendiri, produksi tiap hari. Saya kelas 3 SD itu sudah dibekali palu bapak. Jam 3 sore setelah sholat asar diajak ke bengkel yang ke Salen itu memotongi besi tadi untuk menempa betel yang kecil itu. Itu kelas 3 SD. Karena keseharian masyarakat Koripan ini tiap hari bergelut dengan dunia kerajinan pandai besi, saya kira kultur ini sangat kuat sekali. Kemampuan atau edukasi dalam menempa ini adalah ilmu keturunan, turun-temurun. Ini menjadi keilmuan lokal sini yang berdasarkan hasil warisan dari leluhur dan juga orang tua yang setiap hari bekerja di pandai besi ini di Pesalen. Pandai besi khususnya nek pembuatan sabit alat pertanian. Niku pertama nggih pemilihan bahan. Setelah itu digambar sesuai ukuran. Dibuat bakali. Ciri khas Koripan nggih khususnya di Segaran ini pandai besi yang namanya lempit atau campur nggih. Lempit niku 2 bahan atau lebih. Jadi yang luar itu besi lunak. Tapi nanti diisi bahan yang banyak karbonnya. Nanti dijadikan satu dulu. Kalau dijadikan satu namanya proses pemijaran. Setelah bakali ngeblek, nanti ada proses mipeh. Mipeh itu finishing tapi dalam bentuk pemukulan palu kecil. Setelah selesai, nanti baru finishing pakai gerinda dan seterusnya pakai kikir sampai pakai amplas.
Itu sudah selesai, baru proses penyepuan. Media penyepuan itu ada garam, ada soda. Garam itu salah satu media untuk penyepuan yang mungkin hasilnya lebih bagus dari yang lain untuk kekerasan. Tapi kalau untuk ulet, nggak usah pakai garam. Mungkin pakai media lain, misalkan oli. Penyepuan itu nanti hasilnya tidak semulus terus lurus seperti bentuk awal. Masih ada stressing namanya. Stressing itu perubahan bentuk. Nanti baru ditempa lagi. Jadi proses mandi besi itu kan selalu ditempa. Yang besi lunak. Berapa kali tekuan tidak mungkin patah. Yang ini besi yang baja patah. Jadi untuk hasil yang lebih bagus kan ini dicampur sama ini jadi satu. Itu nanti untuk jadi bahan lebih bagus, awet, lebih gampang tajam. Jadi dua unsur jadi satu. Kalau lempitan utawi campur niku kan enten besi lunak. Jadi mboten mudah patah. Di tempat lain kan jarang pakai yang lempit atau yang campur, itu jarang. Nek di sini awit nenek moyang pendukung kualitasnya kayak gitu. Dari kualitas yang baik prosesnya dari situ. Kualitas yang diutamakan. Pandai besi niku diantarane enten empuh, enten penutup, enten sing finishing. Empuh niku yang pegang kendali. Kalau penempa itu cuma nempa tok. Disuruh nempa ya nempa, enggak ya enggak. Kalau finishing, nek cara bodone wong pandai wong mipeh niku termasuk finishing. Tapi finishingnya lewat tempaan tadi. Nanti dihaluskan lagi pakai gerinda, pakai kikir dan seterusnya. 90-an udah menurun. Pun kathah sing do mboten produksi. Menurunnya niku nggih kalah saingan dari luar. Masalahnya produk di luar daerah ini kan lebih murah. Mungkin produksinya lebih banyak. Tapi kualitas kan nggih kita nggak mau kalah. Cari tenaga kerja ya sulit. Terus regenerasinya kita ya acuh. Nggak mau melanjutkan profesinya orang tua. Regenerasi ini menjadi problem bagi kita untuk menjaga kelangsungan pandai besi di Koripan ini. Maka kami berusaha bekerja sama dengan beberapa lembaga yang ada, salah satunya dengan Institut Seni Indonesia Surakarta, yang di situ ada program namanya Fakultas Jurusan Keris, Mas. Kami bekerja sama untuk memberikan fasilitas beasiswa bagi anak muda kita lulusan SMA untuk kuliah di ISI Solo dengan harapan mampu belajar kembali dengan teknik yang baik yang tentunya menambah keilmuan yang nantinya juga bisa diterapkan di Koripan ini. Tentunya kita juga bekerja sama dengan pemerintahan desa yang ada di sini. Tentunya ada semacam support baik finansial maupun kebijakan, ini juga menjadi penting. Masyarakat di kampung ini sebenarnya butuh bantuan. Bantuan yang terutama itu ya juga alat. Katakanlah kayak mesin tempa. Seandainya ada alat, mungkin produksi lebih lancar. Persaingan harga pasar mungkin bisa mengikuti. Masalahnya di tradisional itu kan ngoyak target sulit. Dari segi operasional lebih murah mesin. Pasar terbuka luas saat ini. Dengan ada dunia media sosial ini, saya kira juga tidak menghambat lagi masalah pasar. Sehingga ini awal kebangkitan untuk Koripan untuk bagaimana mampu mengembangkan seni tempa metalurgi logam ini yang diharapkan bisa menjadi tumpuan hidup atau mata pencarian yang baik lagi seperti di era-era tahun 80-an, 70-an di kejayaan Koripan waktu itu. Pandai besi masih menjadi harapan besar adalah ketika masyarakat kami masih mau kembali lagi ke Besalen, membuat karya sesuai kebutuhan saat ini yang mungkin saat ini lebih pada dunia pertanian dan juga industri rumah tangga. Ini harus dikejar, Mas.
ini dikejar menjadi suatu karya yang banyak dibutuhkan dimanapun. Ini yang akan kita upayakan. Kami akan terus berusaha untuk menjaga Koripan menjadi daerah sentra pandai besi, meskipun secara produk sudah tidak seperti dulu lagi. Namun tidak menutup kemungkinan juga saya akan mencoba mengembalikan pandai besi seperti dahulu kala, seperti teknik membuat pamor. Ini yang perlu kita kenalkan kembali kepada masyarakat saya di Koripan ini, yang mungkin saat ini sudah tidak mengetahui lagi bagaimana teknik pamor itu. Kita akan ajak pengrajin di Koripan ini, kita edukasi kembali masyarakat untuk mengenal seni teknik pamor ini. Ini menjadi tantangan kami di Koripan, yang harapannya kemampuan ini menjadi perjalanan baru Koripan untuk mampu melahirkan karya-karya seni yang artistik untuk kedepannya.